Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, Mas Satrio, terima kasih telah menginisiasi ini. Hadir di sini juga ada Ketua Komisi Tarif dan Pembiayaan, Pak Jahrizal Sumabrata, Pak Jack. Terima kasih Pak Jack atas kehadirannya. Kemudian yang saya hormati Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Jakarta Raya, Pak Story, ada hadir di sini. Juga teman-teman seluruh komunitas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ada Mas Yusa, ada kalau nggak salah tadi ada Mas Dedi Lambang, terima kasih Mas Dedi Lambang. Kemudian juga ada beberapa teman yang lain. Yang jelas acara ini adalah acara serius tapi santai, bincang santai untuk bagaimana melihat format layanan angkutan permukiman di kawasan Jabodetabek terkait dengan beberapa hal yang sudah dan akan running di Jakarta. Jadi berbicara transportasi Jakarta, tentunya tidak bisa dipisahkan dari transportasi yang ada di Jabodetabek atau di wilayah penyangga. Kita sudah punya JR Connection, kemudian juga punya JA Connection, yang semuanya itu adalah merupakan layanan transportasi yang dari pinggiran atau dari permukiman yang di seputar Jakarta atau di luar Jakarta menuju ke Jakarta. Nah, kita tahu sebentar lagi di bulan April atau di bulan Maret gitu ya, di bulan Maret itu pelaksanaan integrasi tarif transportasi angkutan umum yang ada di DKI Jakarta itu sudah akan memasuki fase 2. Kemudian diharapkan pada bulan Agustus nanti itu integrasi tarif angkutan umum yang ada di DKI Jakarta, yaitu tarif Transjakarta termasuk mikrotransnya, kemudian KRL Jabodetabek termasuk juga railing dan MRT Jakarta serta LRT Jakarta itu sudah terintegrasi tarifnya. Nah, mestinya layanan transportasi itu terintegrasi tidak hanya di middle mile, tapi juga di last mile, di first mile dan di last mile-nya. Nah, oleh karena itu tentunya diskusi ini nanti akan coba melihat format karena ini diinisiasi oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta, bersama dengan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Wilayah Jakarta dan Forum Diskusi Transportasi Jakarta, maka tentunya bagaimana nanti hubungannya dan bagaimana nanti format ideal yang bisa mengintegrasikan tarif tidak hanya di transportasi di middle mile yang ada di Jakarta atau dengan last mile-nya, tapi juga dengan first mile-nya yang ada di wilayah Jabodetabek. Nah, ini sangat penting tentunya, harapannya salah satunya itu. Kemudian kita akan coba tampung di dalam pelaksanaan diskusi ini, sehingga diskusi nanti ini akan bisa menjadi satu bahan bagi kami Dewan Transportasi Kota Jakarta untuk memberikan rekomendasi terhadap format bagaimana layanan angkutan permukiman di kawasan Jabodetabek ini yang baik, yang ideal, yang bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan daripada masyarakat. Ini penting karena ini akan menjadi bahan masukan yang baik. Mungkin itu saja Mas Satrio, harapan saya selamat berdiskusi, selamat melakukan masukan-masukan yang konstruktif untuk pemerintah DKI Jakarta yang khususnya nanti akan dibawa oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta untuk menjadi sebuah rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pak Gubernur. Itu saja, terima kasih atas waktunya dan sekali lagi saya ucapkan selamat berdiskusi untuk bisa mencapai hal yang baik dan tentunya mari terus bersinergi dan berkolaborasi untuk
transportasi yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris atas sambutannya. Oke, karena diskusi ini santai, saya juga pakai kaos oblong. Udah malam. Kita seminggu yang lalu kita bikin ini ya, kita buat survei, istilahnya survei kecil-kecilan. Jadi gimana sih masyarakat melihat angkutan pemukiman seperti apa? Saya izin share ya, tapi bukan presentasi, cuman hasil rangkuman surveinya kira-kira seperti apa. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Ya, sudah, Apakah Mas. terlihat? Ya, terima kasih. Jadi hasil survei kecil yang kami adakan, istilahnya ya bukan survei-surveian, tapi ya survei lah. Responden yang banyak tinggal banyak di Tangerang Selatan, diikuti dengan Kota Bekasi dan daerah lainnya. Lalu responden yang bermukim di Bintaro Jaya, banyak kan, di BSD dan Harapan Indah ini urutannya seperti ini. 43% responden adalah karyawan swasta, 20% pelajar. Lalu poin nomor 4, 46,2% responden menggunakan sepeda motor ternyata di hari Senin sampai hari Jumat. Maaf ini kurang lengkap, dan diikuti 43%-nya menggunakan bis atau angkutan umum. Lalu 57% responden menyatakan layanan pemukiman tersedia di daerahnya. 37% responden menyatakan angkutan pemukiman yang tersedia di daerahnya yaitu GRC. Lalu 32% menyatakan Royal Trans. Jadi nomor 1 adalah GRC dan nomor 2 Royal Trans. Setelah itu banyak juga yang kecil layanan shuttle dari pengembang dan angkot dan lain-lain. Lalu 57% responden tidak menggunakan layanan pemukiman yang tersedia di daerahnya. 43% menggunakan, jadi yang menggunakan hanya sedikit. Lalu daerah yang dituju, tujuan utamanya adalah Jakarta Pusat, 38%, 31% adalah Jakarta Selatan. Lalu sebagian besar menghendaki atau sudah menggunakan pembayaran mengenai dengan cashless atau non-tunai. Nomor 10, sebagian besar memilih aplikasi sebagai metode pemesanan. Tiket yang dipilih dengan langsung di lokasi pada hari H. Jadi yang pertama adalah pesan dengan aplikasi, yang kedua langsung datang pada hari H di lokasi transportasinya. Lalu poin nomor 11, meskipun 48% responden merasa layanan sudah sesuai, namun yang memakai kurang dari setengahnya. Jadi karena sudah sesuai tapi yang memakai sedikit. Lalu kita lihat masukan dari masyarakat. Kira-kira dari banyak masukan itu ada 7 yang terbesar, Pak. Jadi nomor pertama, jangkauan wilayah yang belum merata. Ternyata banyak daerah yang belum mempunyai transportasi istilahnya seperti angkutan pemukiman. Yang kedua, promosinya kurang menyentuh. Jadi banyak promosi yang orang nggak tahu itu ada ternyata. Yang ketiga, fasilitas pembayaran. Nah, ada beberapa kasus yang tadi menyebutkan seperti Sinar Jaya tujuan mana tidak menggunakan fasilitas cashless tapi hanya cash. Seperti itu. Jadi fasilitas pembayarannya hanya terbatas di cash. Nomor 4, frekuensi yang perlu ditambah. Jadi frekuensi GRC, lalu frekuensi dari Royal Trans ini sangat sedikit, hanya 1 atau 2 di pagi dan di sore. Lalu mengenai harga, tadi banyak yang berbicara mengenai ketika pandemi harganya naik, mungkin karena kapasitas 50%, tapi setelah kapasitas kembali harganya juga nggak turun, kira-kira seperti itu. Nomor 6, terintegrasi dengan moda lain. Jadi banyakkan layanannya tidak terintegrasi, jadi GRC turun di tempat yang susah untuk dijangkau dengan moda lain. Lalu nomor 7, menginginkan terintegrasi pembayaran. Jadi masyarakat banyak menginginkan integrasi pembayaran. Nah, kira-kira itu hasil survei kecil-kecilan yang kami adakan. Mas Yusa, kira-kira gimana Mas menanggapi hasil survei ini, Mas? Monggo. Oke. Mungkin saya mau izin nampilkan paparan, bukan paparan ya. Saya mau menunjukkan sesuatu supaya kita diskusi aja. Siap. Mungkin share-nya di enable dulu. Siap. Bentar, Mas.
Oke. Oke, sudah bisa. Oke. Oke. Udah kelihatan ya? Ya, ini saya paparan pelengkap aja untuk pengantar sebelum kita mulai diskusi malam ini ya. Jadi tadi dari Mas Satrio, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Jadi sesuai dengan yang sudah dilakukan, jadi penelitian kecil-kecilan lah. Di situ kita bisa lihat sebenarnya kan tantangan kita adalah menyediakan angkutan pemukiman sebagai bagian dari roadmap untuk menyediakan angkutan umum kepada masyarakat sehingga mereka punya pilihan yang sebisa mungkin berimbang dengan kendaraan pribadi agar mereka bisa beraktivitas menuju lokasi aktivitas mereka dengan pilihan kendaraan umum. Jadi orang ketika memilih kendaraan umum dengan kendaraan pribadi itu relatif seimbang, karena ketika seimbang gitu maka orang kemungkinan untuk memilih kendaraan umum akan menjadi lebih besar. Ya, kalau teorinya simulasi kita sebutnya full step modeling, tapi itu nanti terlalu teknis dan saya yakin banyak bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang sangat paham teknisnya bagaimana. Tapi kalau kita bicara secara umum, sebenarnya kalau kita bicara market pengguna, maka kita bicara akan ada 3 grup besar. Di sini saya sebut orang yang fanatik tidak akan mau naik angkutan umum, dan ada orang yang fanatik pengguna angkutan umum. Dua sisi ini sebagai 2 kutub yang saling berlawanan. Di satu sisi adalah orang yang sebagaimana bagusnya angkutan umum disediakan, mereka tidak akan mau menggunakan karena 1, 2 atau pertimbangan pribadi mereka. Ya kita nggak bisa menyalahkan karena itu pilihan dari mereka. Mungkin mereka juga bisa membayar bahkan ketika ada kebijakan penaikan parkir atau road pricing, mereka tetap akan tidak berpindah. Tapi juga di sisi lain ada orang yang sebagaimanapun kualitas angkutan umum, ini kita bicara real saja, mereka akan tetap menggunakan. Bisa jadi karena memang mereka tidak ada pilihan lain, atau ya karena memang itu pilihan hidupnya, karena memang ada beberapa orang yang itu semacam sudah jadi apa ya, integritas mereka untuk selalu naik angkutan umum. Nah, lalu apa sebagian besar yang sebenarnya kita harus perhatikan adalah potensi pengguna yang berada di antara mereka. Karena kalau ini terpenuhi, yang fanatik pengguna itu pasti akan terisi, pasti akan menggunakan. Nah, yang tidak mau ini, ya ini urusan belakangan, karena bagaimanapun mereka tidak akan menjadi bagian mayoritas ketika kebutuhan yang di tengah ini sebenarnya sudah dipenuhi. Apa sebenarnya kebutuhan mereka? Kalau kita bicara kebutuhan, maka kita bicara pola layanan. Pola layanannya bagaimana? Tadi sudah di hasil survei sebenarnya mereka itu merasa sudah sesuai. Kualitas layanan pun mereka tidak mempermasalahkan. Biaya perjalanan pun masuk. Ketika bicara cara membayar, kita harus mendengarkan kepada pengguna. Sebenarnya mereka lebih suka menggunakan pola pembayaran seperti apa. Bisa jadi ada orang yang lebih nyaman ketika dia datang langsung untuk membeli. Bisa jadi juga ada yang lebih nyaman ketika dia bisa membeli dengan misalkan aplikasi. Kita juga tahu beberapa menyediakan komunikasi lewat media sosial, tapi saya kurang tahu apakah ini populer di antara calon pengguna. Nah, lalu kalau kita bicara kesesuaian layanan dengan kebutuhan, maka kita harus nanya juga sebenarnya kepada penghuni itu. Sebenarnya kebutuhan mereka itu universal, apakah sama dari ujung yang lebih mendekati orang-orang yang cenderung tidak mau angkutan umum, atau
ataukah sebenarnya mereka sama juga kebutuhannya dengan orang-orang yang lebih permisif dengan sebagaimana apapun kualitas layanan angkutan umumnya. Nah, ini pemahaman kebutuhan pengguna ini sebenarnya yang menjadi bagian dari konsep transportasi sebagai industri jasa. Jadi ketika kita bicara industri jasa, maka orang penyedia, regulator, operator harus mendengarkan sebenarnya kebutuhan real pengguna itu seperti apa. Lalu jadi mereka bisa punya gambaran lebih jelas segmen pasar yang mereka target itu segmen pasar yang seperti apa. Kalau kita bicara, karena kita bicara industri, maka kita harus bicara konsumen. Konsumennya ya pengguna angkutan umum itu sendiri, masyarakat sendiri. Jadi kalau ketika kita misalkan ingin sesuai dengan roadmap 60% orang menggunakan angkutan umum, ya maka kita harus mendengarkan kebutuhan 60% penduduk itu yang bermobilitas itu kebutuhannya seperti apa. Apakah sama ataukah jangan-jangan kita punya segmen pasar yang tidak bisa disamakan antara range 1 dengan yang range lainnya. Karena meskipun kita belajar transportasi, terutama ini kan ilmunya banyak kita dapat dari barat. Nah, cuman kita harus paham juga karakter masyarakat kita itu apakah sama persis dengan Eropa, misalkan yang cenderung sudah terbangun mentalitas sosialisnya, orang itu lebih bersedia sama rata di satu kendaraan umum, ataukah kita itu lebih cenderung seperti orang Amerika yang lebih pokoknya ini pilihan saya tidak mau diganggu, atau jangan-jangan sebenarnya kita berada di tengah-tengah dengan pola budaya kita sendiri. Ya, ini yang sebenarnya hal menarik yang di sini saya lempar ya, karena kalau kita bicara terlalu teknis akan cenderung monoton. Jadi di sini saya lemparnya adalah sebenarnya kebutuhan masyarakat kita itu seperti apa dan apa sudah terpenuhi. Kira-kira gitu dari saya, Mas Satrio. Oke, terima kasih Mas Yusa. Pak Aris, tadi kita lihat hasil survei tadi, Pak Aris. Kira-kira saya share lagi ya. Oke. Kira-kira kenapa sih Pak jangkauan antara masukan masyarakat ini promosi kurang menyentuh, jangkauan. Ini kira-kira gimana Pak tanggapannya? Yang 7 poin sebelah kanan ini Pak. Oke, jadi mungkin nanti yang banyak ini kan banyak teman-teman komunitas nih, Mas Satrio. Jadi mungkin lebih banyak nanti disampaikan atau kita mendengar saja ya. Tapi yang jelas memang inilah hasil survei yang sederhana ya, yang dihasilkan dengan kuesioner kemarin. Ternyata ada masukan masyarakat, ada 7 poin, yaitu jangkauan wilayah yang belum merata. Jadi memang angkutan permukiman itu, kalau JRC itu kan inisiasinya dulu awalnya adalah inisiasi atau embrionya adalah angkutan permukiman yang diinisiasi oleh para pengembang. Nah, ini yang di dalam tanda kutip tidak merata, karena kalau di luar wilayah pengembang itu tidak ada. Nah, oleh karena itu barangkali yang menjadi nomor 1 nih. Sehingga ini yang bagaimana caranya teman-teman, terutama wilayah MTI wilayah Jakarta Raya nih, karena kalau DKI Jakarta atau DTKJ ini kan tidak bisa menjangkau wilayah-wilayah yang di Jabodetabek. Nanti teman-teman di DTKD yang Depok, teman-teman yang di Bekasi, yang ada semacam Dewan Transportasi Kota bisa kita masukin itu. Nanti Mas Tori lah, nanti ini bisa memberikan ini. Kemudian yang kedua, promosi yang kurang menyentuh. Nah, promosi-promosi itu sebetulnya lebih pada gimmick-gimmick yang mesti disediakan oleh para pengembang. Sebetulnya para pengembang itu dengan JRC-nya itu sudah melakukan gimmick-gimmick promosi. Tapi lagi-lagi dulu ketika angkutan permukiman itu belum namanya JRC, itu dia masih bisa berimprovisasi dengan baik. Misalnya
misalnya dulu kalau masih angkutan permukiman, itu kan belum diseragamkan. Sehingga operator itu mendapatkan pendapatan non-fairbox dari layanan iklan. Nah, sekarang ini begitu di JRC-kan yang seragam yang warnanya merah, itu enggak bisa tuh dia mendapatkan itu. Nah, itu juga salah satu hal yang mungkin dalam hal ini bisa menjadi bahan diskusi. Dan fasilitas pembayaran. Nah, fasilitas pembayaran ini tentunya memang mestinya harus mengikuti perkembangan zaman. Zamannya aplikasi, ya zamannya aplikasi. Sekarang apalagi sudah cashless lah ya. Kalau negara-negara lain, misalnya Australia gitu, sudah mulai cardless gitu ya, pakai app semua. Nah, kita mestinya ya sekarang sudah mulai cashless, cardless juga sih, sudah menggunakan apps juga. Tapi minimal ya udah jangan nggak ada lagi lah yang namanya cash lagi pembayarannya. Nah, frekuensi yang perlu ditambah saya rasa ini problematikanya. Jadi problematikanya angkutan permukiman ini kan hanya akan padat itu di pagi hari dan di sore hari, di tengah-tengahnya kosong. Nah, itu problematikanya. Nah, sehingga mestinya ini yang frekuensi perlu ditambah ini yang tentunya menjadi problem tersendiri nih. Nah, mungkin pola trayek kita itu yang mestinya sudah dirubah gitu loh. Artinya kalau trayeknya nggak mengikuti dari titik A lintasannya ditentukan enggak, tentunya mestinya ya kalau namanya trayek yang penting ada pola layanan. Ketika misalnya ada di tengahnya kosong, mungkin bisa diberdayakan di trayek yang lain yang memenuhi, atau katakanlah misalnya ada charteran di tengah-tengahnya, bisa jadi seperti itu. Tapi proyek pola trayek kita kan nggak seperti itu. Sehingga misalnya trayek koridor 1 dipindahkan koridor 2, nggak bisa kalau trayeknya hanya koridor 1. Nah, ini mungkin perlu dilakukan reform lah terhadap pola trayek atau perizinan yang di Disub maupun di Kementerian Perhubungan. Nah, harga saya pikir ya karena dia tidak ada yang mensubsidi, pasti memang harganya menjadi lebih harga keekonomian lah, kira-kira seperti itu. Sehingga memang ya tidak bisa dibandingkan dengan Transjakarta dan yang lain-lain yang ada subsidinya. Kemudian terintegrasi dengan moda lain, ya betul. Sebetulnya dulu idenya angkutan permukiman itu hanya terintegrasi dengan busway. Tapi kemarin kayak misalnya di beberapa pengembang, begitu MRT Jakarta sudah beroperasi, dia juga membuka tuh JRC yang melalui Lebak Bulus. Nah, itu ada beberapa hal. Nah, ini yang penting nomor 7, terintegrasi pembayaran. Nah, ini sejalan nih dengan program DKI Jakarta. Rasa-rasanya gitu ya, rasa-rasanya memang betul yang namanya transportasi itu dari mulai first mile, middle mile, sampai kepada last mile, itu harus bisa terintegrasi. Sehingga masyarakat nanti bisa ada pilihan rute tercepat atau rute termurah. Nah, ini tergantung kebutuhan, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin itu sih Mas Satrio, rangkuman dari saya gitu ya. Tapi di sini ada para pakar ini, ada Pak Jack, ada Pak Story gitu kan, ada Mas Dedi Blambang. Saya pikir dimintakan pendapatnya saja, nanti kita hanya merangkum nih yang di Dewan Tata Kota Jakarta untuk membawa ini ke tingkat yang lebih formal, diplenokan, kemudian nanti dijadikan rekomendasi kepada pemerintah DKI Jakarta. Terima kasih Mas Satrio. Iya, terima kasih Pak Aris. Ya, di sini ada teman-teman dari Transjakarta, terima kasih sudah hadir. Ada Pak Syadik, ada Pak Iqbal Ghaffar, dari Pak Barnard, Pak Eko, dan Bu siapa ya, Bu Ulin ya. Atau dari Transjakarta, kira-kira apa sih permasalahan di Royal Trans dalam pengembangannya? Mungkin ada yang ingin berbicara, silahkan. Sebelum ke Pak Tori ya, nanti nanggapi dari Transjakarta Pak Tori. Pak Barnard mungkin mau sedikit curhat, atau Pak Syadik, atau monggo. Ya, boleh. Terima kasih, Pak. Mas Satrio, sorry, saya off cam. Siap. Salam hormat nih buat bapak-bapak semua yang ada di sini. Pak Haris, ya, dari DKJ, Pak Tori. Ini masukan yang menarik buat kami Transjakarta.
memang Royal Trans yang ada sekarang ini kita karena pandemi, keadaan kondisi keuangan perusahaan juga, jadi kita benar pilih rute mana saja yang akan kita buka dan layani. Tetapi kita ingin sekali menyasar pemukiman-pemukiman, perumahan-perumahan, ditambah lagi kan sekarang ini cukup banyak akses tol yang tol baru nih banyak di Kota Jakarta yang sudah digagas sama Pak Danang Parikasit ya, baik itu yang ke Sunter segala macam, dan Bekasi tadi kan dianggap memang nomor 2 ya. Kebetulan saya juga tinggal di Bekasi nih, Mas. Cuma memang dekat rumah saya tinggal dekat Grand Wisata, memang dekat rumah saya yang ada Transjabo sama tadi yang Sinar Jaya. Benar tuh, Sinar Jaya masih pakai duit cash itu. Kedepannya dalam waktu dekat dan kedepannya kita juga pengen merambah, ingin memperluas jaringan kita, jaringan Transjakarta khususnya Royal Trans untuk bisa menyasar pemukiman-pemukiman tadi. Tapi memang betul yang tadi disampaikan Pak Haris, kantong-kantong pemukiman ini kan mereka trafficnya itu ada di pagi sama sore hari, dan ketika di siang, kalaupun kita mencoba mengkaryakan tadi pindah trayek kan nggak segampang itu ya, karena izinnya itu sudah melekat ke body bus nih. Jadi nggak bisa sembarangan kita pindah-pindahkan. Beda halnya kalau kita ya omprengan kali ya dalam tanda kutip. Ini kan ngomong santai nih ya. Kalau Ya, omprengan betul. lagi kemana, siangnya dia ada ojekan mana nanti bisa ke sana. Tapi kan kita tidak seperti itu, kan kita regulated lah. Dan kalau misalnya itu bisa ada payung hukum yang trayek ini bisa multi atau bisa ada sesuatu yang dikaryakan, itu akan membantu Pak Haris, membantu juga operator untuk biaya operasionalnya. Apalagi tadi memang saya ingat betul Pak Haris, waktu dulu shuttle yang dari BSD ke Pondok Indah, Bintaro, itu kan memang shuttle dari perumahan, pemukiman, dan penuh dengan iklan-iklan Sinarmas dan segala macam. Jadi itu juga sangat membantu kita, sangat membantu operator untuk bisa memberikan layanan yang tetap prima, tapi juga pas di kantong nih. Karena kan tujuannya kan ya kalau dia pindah ke public transport tapi harganya mahal, ya tadi yang disampaikan Mas Yusa, ada orang ya sudahlah, saya lebih baik naik kendaraan pribadi, toh saya juga nggak ada masalah keluar 50.000 buat tol sama parkir misalnya. Nah, jadi yang itu mungkin nanti banyak lagi yang teman-teman lainnya, komunitas-komunitas juga, kita juga perlu kolaborasi sama pemukiman, perumahan-perumahan supaya layanan tidak hanya Transjakarta, tapi juga Transjabodetabek, JR Connection itu bisa, mereka banyak yang tahu nih. Karena kan saya juga pernah perhatikan simak juga ketika Pak Haris ngobrol sama PMO Jabodetabek Punjur, banyak sekali nih yang belum dilayani, dan ya saatnya sih kita kolaborasi, dan kalau bisa sih kita ciptakan iklim yang bisa membuat ini benar-benar walaupun pandemi tapi niat masyarakat, niat warga untuk menggunakan public transport ini tetap meningkat. Kira-kira gitu, Mas Adri. Rekan-rekan yang lain nih, kebetulan Mas Barnard lagi nyetir tadi. Kalau ada diskusi lainnya silakan. Oke, terima kasih Pak Sadik. Pak Tori mau nanggepin, Pak Tori? Sebenarnya apa sih solusinya, Pak? Apa sih gitu omprengan 4.0 yang Pak Tori pernah ceritakan atau gimana, Pak? Monggo, Pak. Ini saya mau protes dulu nih, Ketua DKT Jakarta tapi ngendonnya di Singapura nih gimana ini? Oh ya, kan kita perlu refreshing, Mas Tori. Oke, saya kira studi banding. Ya, baik. Saya rasa jadi gini, kalau saya melihatnya kondisi sekarang itu tidak bisa waktunya saat ini itu adalah kita berada pada masa di mana solusi transportasi itu tidak bisa direncanakan atau didekati dengan pendekatan lama. Kalau dulu yang tadi disampaikan Mas Yusa dengan 4-step model, perencanaan, pemodelan dan sebagainya, itu mungkin masih bisa dilakukan oleh masing-masing kabupaten kota ataupun provinsi yang ada di Jabodetabek secara sendiri-sendiri.
Tapi karena sekarang itu integrasinya, jadi pola tripnya itu sudah sangat terintegrasi atau sangat ini ya, OD-nya itu sangat berhubungan sekali, maka memang pendekatannya tidak bisa parsial, tapi harus seluruhnya. Four-step model memang mungkin masih bisa dipakai, tetapi tidak bisa hanya disebabkan sendiri-sendiri oleh Jakarta sendiri ataukah oleh oleh Tangerang sendiri atau Bogor atau Bekasi sendiri. Jadi memang semuanya itu harus terintegrasi. Makanya MTI waktu itu saya bersama Mas Yusa itu ikut membidani adanya BPTJ. Diharapkan itu BPTJ yang memegang peranan perencanaan itu. Jadi ada perencanaan globalnya, kemudian untuk mengisinya baru kemudian daerah dan kabupaten kota yang akan mengisi. Saya mungkin itu saja yang pendapat saya ingin kami sampaikan, karena ini adalah yang penting. Pendekatan ini kita harus thinking out of the box, nggak bisa kalau parsial. Nah, inilah yang kemudian bisa disampaikan oleh Dewan Transportasi Kota kepada Dinas Perhubungan DKI maupun kepada Gubernur DKI Jakarta. Ya, walaupun memang secara kewenangan administrasinya itu dia punya batasan wilayah provinsi, tetapi kalau kita ngomongin transportasi jelas tidak bisa terlepas dari kawasan-kawasan di sekitarnya. Nah, dalam perencanaan tentu saja, makanya ini kita MTI Jakarta sebetulnya nunggu-nunggu RIT Jakartanya itu nanti seperti apa. Karena backbone yang ada saat ini itu kan suka tidak suka itu adalah KRL ya. Nah, tapi KRL itu given. Nah, KRL itu waktu direncanakan dulu mungkin sudah ada feedernya. Tetapi nggak tahu tuh perencanaannya ada di mana sekarang. Nah, ini harusnya ditata, feeder-feeder itu ditata ulang. Jadi harusnya kita lihat nanti backbone-nya ini kemampuan kapasitasnya berapa, dan kemudian yang lain-lainnya akan memfeeding ke dalam backbone tersebut. Kalau memang KRL sudah tidak cukup atau punya limitasi kapasitas, bagaimana ekspansinya untuk melayani ratusan juta trips yang ada di Jabodetabek ini? Gitu. Nah, itu Mas Satrio mungkin yang dari kami, karena saya lihat banyak sekali ini pakar-pakar dan pemerhati transportasi yang lain juga yang pasti akan banyak sumbangannya. Saya mungkin komentar saya untuk memantik diskusi lebih lanjut aja. Terima kasih. Ya, makasih Pak Tori. Mas Yusa mau nambahin, Mas, nanggapi? Ya, saya nambah sedikit aja, mungkin membantu menjelaskan yang dijelaskan Pak Tori. Jadi ini juga terkait yang Pak Haris tadi jelaskan, kenapa integrasi tarif itu penting dari sisi Pak Haris, lalu dari sisi Pak Tori, kenapa integrasi sistem juga penting. Jadi kita juga harus paham bahwa kenapa kita nggak bisa pakai cara lama, seperti Pak Tori bilang, karena ya bagaimanapun masyarakat kita ini kan sudah semakin makmur, semakin banyak yang kelas menengah, artinya semakin banyak orang punya uang, punya kegiatan. Jadi yang mereka lakukan adalah sudah pasti tidak hanya dari rumah ke tempat kerja atau rumah ke sekolah, lalu ada besar kemungkinan orang setelah sampai tujuan itu akan melanjutkan perjalanannya, entah mereka rapat, entah mereka makan siang, entah mereka ketemu teman. Nah, ini ketika sistem dan pembayarannya itu tidak terintegrasi, orang akan berpotensi merasa repot, yang ujung-ujungnya ya udahlah saya naik kendaraan pribadi aja, karena mereka merasa lebih fleksibel, kebutuhan perjalanannya bisa terakomodasi sepanjang hari, ketimbang mereka harus pusing-pusing memikirkan nanti naik apa, kemana, ketika feedernya tidak terintegrasi, ketika pembayarannya beda-beda, seperti kayak saya pribadi sampai punya kartu banyak sekali karena pembayarannya beda-beda, sampai semua orang kalau ngeliat saya, kamu kok kartunya banyak sekali di gantungan di daerah, ya karena itu kejadiannya. Jadi kira-kira gitu aja tambahan sedikit dari saya, Pak Satrio. Mungkin teman-teman, ini menarik, teman-teman pasti banyak masukan ya, Pak. Iya, menarik nih kalau ngomongin integrasi tarif. Kalau nggak ke Pak Jack nih. Pak Jack, selamat malam Pak Jack. Boleh nih Pak Jack.
Pak Jahrizal Sumabrata, monggo. Selamat Pak. malam, selamat malam. Nah, ini yang punya tarif nih. Kita menangkap aspirasi dulu Pak Haris. Terima kasih. Oh, siap. Oh. Yang punya tarif mestinya ngomong ini. Ya, kita sedang usahakan itu, integrasi tarif. Ya. Terima kasih. Siap. Oke. Teman-teman yang pengen unek-uneknya omong di sini, monggo. Silakan yang mau ngobrol atau mau menyampaikan pendapatnya, boleh. Kan ada teman-teman komunitas, ada teman-teman wartawan juga itu, Mas. Ya, ya siap. Kita satu-satu dulu ya. Oh, itu Pak, Pak Dedi Herlambang itu kayaknya di BSD tuh. Gimana Pak Dedi? Monggo Pak Dedi. Cerita-cerita BSD ini aksesnya sudah gampang, angkutan pemukimannya seperti apa? Monggo Pak. Oke, mungkin sedang tidak ini. Yang lain mungkin silakan. Mas Aulia, silakan Mas Aulia. Ya, saya mau ngasih saran kenapa Depok itu kok transportasinya tuh stagnan ya. Kagak ada perkembangan ya. Transjakarta juga rutenya itu aja ya. Apa yang jadi kendala di Depok itu nggak bisa maju ya transportasinya ya. Terus sama untuk Royal Transport juga nggak ada yang ke Depok ya kan. Depok ini ngandelinnya KRL-nya, yang saya bingung kenapa ya setiap kali mau ke Jakarta selalu KRL aja, modalnya kagak ada lagi ya kan. Ya kan, kalau bisa diperbanyak lagi, kan dulu kan banyak rute Mayasari sama PPD, kalau bisa dihidupin lagi dalam bentuk Transjakarta lah ya kan. Terus udah gitu terintegrasi juga tarifnya ya kan. Itu aja sih dari saya sih, saran dari saya. Makasih. Oke, Mas. Terima kasih Mas Aulia. Yang lain boleh silakan. Mas Satrio. Siap. Pak Dedi, monggo Pak. Maaf Mas, saya tadi di belakang. Maaf, tadi dengar suara dipanggil-panggil, saya di belakang. Monggo Pak. Ya Mas. Ya kebetulan saya di BSD itu sudah 13-14 tahun Mas. Jadi ya memang kondisinya memang sebenarnya kalau untuk angkutan atau transportasi di lingkungan sebenarnya ada kinerja penurunan level ya. Sebenarnya saya 10 tahun yang lalu, BSD 10 tahun yang lalu dengan BSD sekarang memang sangat jauh. Berbeda, kalau dulu mungkin nyantai, lenggang gitu ya. Kalau sekarang, kalau misalnya sore jam-jam 5 sampai jam 6 itu kalau di lampu merah itu bisa macet, kira-kira bisa 500 sampai 750 meter tuh macet di lampu merah. Itu di BSD. Saya bisa bayangkan kalau ini di Jakarta juga sama. Sebenarnya kondisi BSD dan Jakarta sebenarnya saat ini sama. Karena semua kantor-kantor besar dari Jakarta pun juga sudah pindah semua ke BSD. Ya seperti contoh Unilever atau Mandiri atau BCA yang mayoritas banyak pindah sih. Kemudian juga kantor-kantor otomotif itu juga banyak stay di BSD. Jadi kalau saya amati memang Mas, untuk seperti tadi sudah disebutkan untuk sama Mas Tori ya, untuk remodel zaman dulu kalau diterapkan sekarang sepertinya tidak bisa atau mungkin sulit. Saya ambil contoh misalnya jalan BSD dulu itu sempit, sekarang sudah diperlebar, sudah rata-rata sudah 4 lajur, tapi tetap masih macet. Karena memang berarti memang volumenya memang banyak untuk kendaraan. Dan untuk trotoar pun juga sudah dibangun. Tapi sepertinya Pemkot Tangerang Selatan, ya maaf kalau dalam tanda kutip masih setengah hati untuk untuk trotoarnya. Kalau saya lihat memang
trotoar sendiri malah dijadikan untuk lahan-lahan parkir untuk di mobil-mobil yang mungkin lagi makan atau mungkin ada keperluan sesuatu di toko. Jadi tanda kutip tadi pemerintah Tangsel saya pikir masih setengah hati atau mungkin masih belum serius untuk mengurusi mengenai masalah non-motorized transport. Ini jangan lupa kalau untuk transportasi mendatang, saya pikir hanya ada 3 ya, hanya ada 3, yakni non-motorized transport, jalan kaki atau sepeda, itu pun kalau memang TOD berhasil. Lalu yang kedua, angkutan massal, entah itu kereta api, BRT atau MRT, LRT, itu pun juga bisa. Lalu heavy rail seperti KRL, itu pun juga nantinya akan menjadi backbone. Lalu yang ketiga, shuttle bus ya. Yang shuttle ini sepertinya masih belum digarap oleh BSD secara serius. Makanya saya juga berharap untuk masalah supaya tidak macetnya pindah dari Jakarta, macetnya pindah ke arah di BSD misalnya, tentunya pemerintah, harapan saya pribadi, mungkin ada semacam regulasi atau aturan bila mendirikan atau minta izin untuk mendirikan suatu klaster atau bangunan atau perumahan-perumahan misalnya, itu diwajibkan menyediakan juga shuttle bus. Jadi mungkin saya sekarang juga di klaster, mungkin dari klaster saya kalau pagi atau sore sudah disediakan bus-bus misalnya untuk menuju stasiun. Saya pikir itu juga untuk meminimalisasi kemacetan jalan dan juga untuk menghindari risiko kecelakaan. Jadi anggapan saya untuk shuttle bus ini belum digarap oleh developer. Jadi harapan saya memang ada mutualis antara pemerintah tentunya sebagai regulator dan developer. Developer harapan saya juga tidak hanya jualan lahan atau jualan rumah, tapi dia juga memikirkan potensi 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Lebih parah lagi kalau untuk di sekitar saya, di sekitar kami di BSD, itu lebih parah lagi kalau misalnya kita mau ke Parung misalnya, atau mau ke mana, atau Gunung Sindur misalnya. Di sana juga banyak perumahan-perumahan, tapi jalannya masih jalan-jalan kecil, masih jalan-jalan levelnya masih level kabupaten. Jadi banyak perumahan di sana, jalannya masih belum di-upgrade, jadi sempit. Jadi pada akhirnya juga macet. Misalnya kalau dulu saya ngantar sekolah anak saya, misalnya bisa 6:30 misalnya, kalau normal saya bisa mengantar anak saya paling tidak harus berangkat jam 6 pagi. Kira-kira seperti itu, Mas. Jadi perbandingannya memang kalau saya amati memang perbandingannya memang sangat banyak antara 10 tahun yang lalu sampai dengan gini. Apalagi kalau misalnya kita sudah normal di luar pandemi, saya pikir kita juga seperti sebelum pandemi yang akan macet. Jadi harapan saya seperti tadi, mungkin penyediaan shuttle bus itu bukan himbauan tapi merupakan suatu kewajiban dari developer. Juga termasuk developer dari yang di kampung-kampung itu, yang di kecil, mereka jalan-jalan desa, ternyata mereka membangun rumah di sana. Pada akhirnya jalan-jalan desa itu macet. Jadi ini yang potensi krusial penanganannya justru di di satelit di Jakarta ini. Kira-kira demikian Mas sharingnya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Dedi. Jadi saya garis bawahi mungkin antar wilayah ya Pak ya, Tangsel ke Kota Tangerang, Tangsel ke Kabupaten Bogor, betul. Ya itu yang malah nggak ada ya Pak ya. Betul. Terus betul. Lalu disediakan shuttle untuk sampai ke stasiun. Jadi kayak pemukiman ini ke stasiun terdekat itu malah nggak ada ya Pak ya. Jadi belum ada yang memperhatikan seperti itu. Nggak ada. Siap. Nggak ada. Oke. Ada yang ingin terima kasih Pak Dedi. Ya. Kita kasih kesempatan yang lain. Oke, coba Mas Arief Setiawan silakan. Ya, jadi saya tinggal di Tangerang ya, tepatnya di Pondok. Kebetulan juga suka bereksplorasi ke wilayah Tangerang Kabupaten ya. Itu wilayah-wilayah seperti di daerah Sepatan, Balaraja itu
Balaraja dan seperti itu ada banyak perumahan-perumahan yang elit-elit yang tentunya sepatutnya itu butuh ada pengumpan untuk transportasi massal seperti Transjakarta atau JR gitu. Tapi sampai sekarang belum ada itu. Kendalanya apa di sini? Bahkan LRT aja yang cuma dibangun Jabodebek, tidak melalui Tangerang. Itu kenapa ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Arief. Mungkin sebuah pertanyaan. Kalau yang tahu silahkan jawab, Mas. Ini jadi sesi bebas. Mungkin dari daerah-daerah yang belum disebutkan, atau ada Mas Hamas nih, dari Tambun. Gimana Mas Hamas? Cerita dong, Mas. Oke, selamat malam Pak Satrio. Terima kasih sudah memberikan kesempatan. Jadi yang saya tahu kan untuk angkutan layanan pemukiman di Jabodetabek ini kan kebanyakan dari developer besar gitu ya. Sedangkan untuk di wilayah Kabupaten Bekasi sendiri, terutama untuk wilayah Tambun Utara dan sekitarnya itu kan yang saya tahu banyak perumahan baru, perumahan baru. Nah itu angkutannya itu sangat-sangat memprihatinkan banget sih. Malah angkotnya pun tuh banyak yang sudah mati, sudah nggak yang beroperasi juga sih. Maka dari itu sebenarnya ada nggak sih kemungkinan ke depannya untuk angkutan pemukiman ini menjangkau ke wilayah perumahan-perumahan kecil ini, terutama perumahan-perumahan yang subsidi gitu loh. Kalau dulu kan zaman dulu tuh perumahan saya juga sempat dilalui minimal angkot lah ya, setidaknya walaupun nggak nyampe Jakarta, setidaknya angkutan itu terhubung dengan transportasi lain seperti komuter lain atau Transjakarta gitu, atau ke pusat kota lah, setidaknya begitu sih. Jadi emang kebanyakan angkutan mukiman ini sih masih di wilayah yang developer besar gitu loh. Malah yang sudah beroperasi sekarang ini seperti yang GRC Grand Wisata, saya pernah ketemu penumpang-penumpangnya itu, jadi kebanyakan bukan tinggal di wilayah Grand Wisata, di Grand Wisata itu, melainkan di perumahan-perumahan sekitar Grand Wisata, misal Duku Zamrud gitu. Nah jadi sebenarnya penggunanya itu lebih banyak dari sekitar itu juga sih gitu. Gitu aja sih Pak Satrio. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Hamas. Permasalahannya masih sama ya. Jadi di pemukiman kecil itu nggak ada yang memperhatikan. Kita lihat dari sisi di Sub DKI mungkin ada bidang angkutan. Sebenarnya regulasi angkutan feeder ini tuh hanya cukup di PPTJ atau harus di Sub DKI juga harus tahu sih. Ada Mbak Yohana mungkin tadi ada, atau bidang angkutan. Monggo kalau mau menanggapi mengenai angkutan pemukiman ini sebenarnya. Lalu di Jakarta, apakah hanya tergantung dengan Transjakarta? Misalnya seperti PIK kan belum terjangkau. Monggo silakan. Dari bidang angkutan, Dinas Perhubungan tadi saya lihat ada. Satria, mungkin sebelum ke yang bidang angkutan, saya coba mau men-challenge nih Pak Musidik nih, Pak Musadik ya, Pak Sadik ya, tadi yang dari Transjakarta. Jadi sebetulnya memang peluang untuk Royal Trans untuk ke CRC ini sangat terbuka lebar ya, karena tadi bicara Depok, bicara Sepatan yang disampaikan, bicara Tambun tadi juga itu tentunya sangat menarik. Namun memang perlu dilakukan pembicaraan dengan Dishub gitu ya, atau dengan BPTJ. Nah, kalau menggunakan trayek angkutan antar jemput dalam provinsi atau antar jemput antar provinsi atau angkutan pariwisata misalnya izinnya, itu bisa. Tapi begitu izinnya adalah trayek tetap dan teratur, maka tidak bisa tuh dilakukan change gitulah, seperti itu. Nah, rasanya memang perlu ada duduk bareng antar pemangku kepentingan dengan Royal Trans ini. Mudah-mudahan sebetulnya apa yang disuarakan oleh Mas Aulia Rahman tentang kondisi Depok, kemudian Mas Hamas tentang kondisi
Tambun, kemudian Mas Arief Setiawan tentang kondisi Balaraja, Sepatan, itu bisa memicu kita untuk duduk bareng nih. Itu bisa ada solusi. Dan sebetulnya tadi ada bisa melakukan challenge lah ya untuk Royal Trans ini agar supaya bisa berdaya guna nih untuk meminimalkan orang-orang yang di pinggiran Jakarta atau di penyangga Jakarta itu menuju Jakarta tidak menggunakan kendaraan pribadi. Mungkin itu sih Mas Satrio, tadi menyimak apa yang disampaikan. Mas Sadik, Pak Sadik mau menanggapi Pak? Ya, terima kasih banyak Pak Aris. Ini kebetulan saya sambil sama teman-teman yang mantau di sini juga diskusi melalui WhatsApp. Ya, kita perlu merapat juga nih ke BPTJ untuk bisa, karena tadi setuju yang disampaikan Mas Tori tadi. Mas Tori kan juga pembimbing kami nih di Transjakarta. Jadi memang kita bisa masuk langsung ke kantong-kantong memang yang itu yang dibutuhkan. Dan kalau kita menghindarin mesti ada kajian ini segala macam, tapi langsung menghujam ya memang ini yang dibutuhkan. Nah, trayek-trayek ini kan tidak seperti yang tadi, tidak seperti omprengan ya, omprengan buka langsung jalan, tapi kan kita perlu perizinan dan lain-lain. Dan memang ya BPTJ perlu kita dekati lagi nih untuk bisa membawa pelanggan-pelanggan. Nah, tadi Mas Hamas, kalau Mas Hamas di Tambun Utara, saya Tambun Selatan, Mas Hamas. Ya, gitu Mas Satrio. Ya, siap. Ya, Pak Sadik, mungkin Mas Satrio, sorry nih, langsung nyamber aja nih. Monggo, Pak, silakan, Pak. Pak Sadik, mungkin gini, mungkin dalam waktu dekat, yuk kita ditindaklanjuti lah Mas Satrio. Nanti saya ajak diskusi teman-teman BPTJ lah gitu. Kalau seandainya memang perlu difasilitasi oleh DTKJ, ini kan forum komunitas DTKJ ya. Nanti kita juga akan coba menginisiasi lah untuk membawa ini, duduk bareng dengan Dishub DKI, duduk bareng dengan Dishub yang di wilayah penyangga supaya nanti nggak ribut. Biasanya suka ribut tuh kalau nanti ada angkutan baru ke sana. Kemudian juga dengan BPTJ tentunya. Saya nggak tahu Bu Susan yang masuk itu tadi kayaknya ada Bu Susan, apakah Bu Susan yang BPTJ? Barangkali di sini ada orang BPTJ, ini bisa memberikan masukan. Bu Susan ini Bu Susan yang BPTJ bukan ya? Sudah nggak ada Pak. Oh sudah nggak ada. Iya. Oke, monggo Mas Satrio. Dilanjut Mas Satrio. Ada Pak Iwan Syams, monggo Pak, silakan. Dari Transjakarta. Ya, makasih Pak diberi kesempatan bicara. Ini di mobil nih. Iya betul, lagi di mobil, mohon maaf ini. Rumah saya di Harapan Indah kebetulan. Saya itu pernah punya pengalaman Pak, jadi pernah bertahun-tahun menjadi pengguna KRL, kemudian pernah bertahun-tahun juga memarkir sepeda motor di Multol, dan kemudian nyambung dengan bus gitu. Nah, sebetulnya ini pernah juga ada dalam diskusi internal kami di TJ gitu. Perlunya kebijakan park and ride itu loh Pak. Jadi di simpul-simpul atau titik-titik terluar di Jakarta itu dibangun saja tempat parkir raksasa begitu untuk angkutan pribadi, lalu tarif parkirnya itu terintegrasi dengan tarif transportasi gitu loh maksudnya Pak. Ya. Nah, jadi nyambung sehingga kita bisa memberi semangat buat para pengguna transportasi publik. Anda bisa loh nitip sepeda motor Anda atau mobil pribadi Anda di sini dengan tarif 1 hari penuh, pagi dititipkan dan sore nanti bisa dari situ balik ke rumah gitu. Sebetulnya tidak perlu juga kita pakai lahan sendiri, kita bisa bekerja sama misalnya Pak dengan pengembang-pengembang. Jadi
pengembang juga dapat pemasukan secara otomatis toh dari tarif parkir itu. Cuman ini kebijakannya harus kolaboratif nih Pak, karena melibatkan banyak stakeholder. Jadi bukan hanya operator transportasi, tapi juga para pengembang perumahan, Pemprov DKI, dinas macam-macam lah Pak yang terlibat di situ. Gitu. Apa hal semacam itu tidak terpikirkan nggak oleh kita? Gitu. Sehingga ya paling tidak bikin satu dulu lah park and ride, entah itu di sektor timur kah, di Bekasi, atau di sektor barat di Tangerang. Ada keluhan tadi dari teman-teman di Tangerang tuh kan sama sekali nggak ada angkutan publiknya gitu. Pokoknya kalau pagi itu Pak, kalau dari arah luar kota Jakarta itu ngeri Pak kita melihat jutaan sepeda motor itu, ya karena memang nggak ada pilihan gitu untuk keluar dari perumahan itu, mau nggak mau kalau yang angkutan paling memungkinkan ya sepeda motor gitu. Mengandalkan angkutan publik pasti terlambat sampai ke kantor, padahal itu kan taruhannya juga nggak ringan ya Pak ya, nyawa paling tidak, karena sepeda motor itu kan angkutan paling tidak aman ya kan Pak, sudah terbukti dari survei-survei yang pernah dilakukan. Mungkin itu pendapat saya pribadi Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Iwan. Ya. Ini Bu Susan sudah kembali. Bu Susan dari BPTJ mungkin Bu mau ngobrol. Apakah ini Bu Susan dari BPTJ? Ya Pak, benar. Bu Susan, gimana kabarnya Bu Susan? Baik Pak Haris. Ya. Wah, ditunggu-tunggu ini dari BPTJ tadi saya panggil-panggil tadi. Ya, Pak. Selamat malam Bu Susan. Selamat malam Bapak-bapak. Ya. Ya. Maaf izin Pak, saya baru mengikuti nih Pak. Ya, Bu Susan, tadi ada survei dari teman-teman komunitas nih yang inisiasi oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta. Jadi bisa di-show lagi Mas Satrio supaya nanti Bu Susan paling tidak dituju tadi. Dituju masukan-masukan dari teman-teman komunitas. Itu diantaranya ada jangkauan wilayah yang belum merata. Ini yang tadi disampaikan teman-teman dari perwakilan komunitas yang di Depok kok belum ada tuh CRC, yang di Sepatan, Balaraja belum ada tuh yang CRC, yang di Tambun. Nah, kemudian ada beberapa hal yang memang kelihatannya harus diformat ulang nih Bu Susan, kayak terintegrasi tarif, terintegrasi sistem, kemudian dari sisi frekuensi dan yang lain-lain. Nah, tadi saya melihat kok ada Bu Susan. Wah, ini Bu Susan ini orang dari BPTJ nih, teman saya nih dari BPTJ. Nah, kira-kira mohon pencerahan nih Bu Susan dari sisi BPTJ terkait dengan masukan-masukan ini. Itu kira-kira Bu Susan. Iya, terima kasih Pak Haris. Memang ya Pak ya, kalau saya melihat memang belum ya merata sistem transportasi atau angkutan umum yang menjangkau di kawasan-kawasan lain di penyangga Jakarta. Nah, ini memang sebenarnya harus menjadi perhatian Pak dari kita semua. Dan sebenarnya ini adalah peran pemerintah daerah juga ya Pak ya, untuk menyiapkan sarana transportasi angkutan umumnya. Nah, kalau di BPTJ kan memang kita berusaha mencoba mensinkronkan atau mensinergikan sistem transportasi, memfasilitasi lah, berusaha memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat terhadap transportasi umum seperti apa. Nah, memang ada beberapa kawasan-kawasan yang belum dijangkau dengan JRC. Dan sebenarnya JRC juga kan permasalahan juga seperti contoh saya ya Pak ya, saya tinggal di kota wisata ada JRC, tapi saya tidak bisa menggunakan karena ternyata hanya bisa sampai di Polda dan harus menyambung lagi dengan beberapa moda lain. Nah, itu juga sebenarnya cukup ini ya Pak ya, cukup merepotkan karena harus berganti-ganti moda juga. Padahal yang diharapkan dari masyarakat adalah seamless ya Pak, transportasi yang bisa mudah untuk berpindah juga.
mungkin ini memang harus menjadi konsen semua orang gitu loh, dari pemerintah pusat dan daerah. Dan BPTJ juga butuh masukan-masukan juga untuk mengimplementasikan semua program yang ada di RITJ tersebut, Pak. Nah, mungkin itu dulu Pak yang bisa saya sharing ya Pak ya. Mungkin sambil jalan mendengar nanti saya bisa ikut berdiskusi. Demikian Pak Haris. Memang iya Pak, satu lagi Pak, kita memang perlu ya Pak mengembangkan kawasan-kawasan terpadu ya Pak ya, berorientasi transit ya. Di beberapa titik memang sudah banyak inisiasi, ini salah satunya oleh Pak Haris Samadin juga ya Pak. Nah, ini memang harusnya kita kembangkan Pak, pemahaman terhadap pengembang kawasan untuk bekerja sama dengan pengelola simpul gitu loh Pak. Nah, ini sebenarnya masalah-masalah ini yang memang juga belum dipahami oleh semua pihak Pak. Belum satu pikiran ya Pak tentang brainstorming tentang apa itu fungsi TOD gitu loh Pak. Nah, ini sebenarnya salah satu pemecahan masalah dari masalah kemacetan antara Jakarta dan kota-kota penyangga lainnya. Mungkin itu dia Pak. Terima kasih Pak Haris. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Susan. Jadi memang sorry Mas Satrio langsung saya. Monggo Pak, silahkan. Jadi memang kelihatannya kita harus duduk bareng nih Bu Susan. Jadi BPTJ, Dewan Transportasi Kota Jakarta, Dinas Perhubungan Kabupaten Kota yang di penyangga, termasuk Dinas Perhubungan DKI. Tadi bagus sekali ada masukan dari teman dari Transjakarta tinggal di Kota Harapan Indah gitu ya. Rasanya memang kelihatannya Mas Satrio ada teman juga dari Jaklingko tuh. Nah, Jaklingko itu kan punya video yang tidak saja integrasi tarif antar moda, tapi juga antar tarif untuk park and ride tuh. Coba disapa Mas Satrio. Ada dari teman. Selamat malam Pak Eko Budi dari Jaklingko Indonesia. Dan Mbak Danis juga itu. Oh iya, dan Mbak Danis selamat malam. Pak Eko, selamat malam. Malam Pak, malam. Ya. Nah, ini yang punya videonya Pak Eko itu, punya video siapa tuh? Siapa yang punya? Namanya siapa itu? Lisa, Pak. Nah, itu buat di setel di sini Pak, biar teman-teman komunitas tahu nih, ternyata ada juga tuh tidak hanya integrasi tarif, tapi juga integrasi dengan park and ride. Silakan monggo Pak Eko diceritain program-programnya Jaklingko tuh. Mungkin yang lebih cocok kalau untuk ini Mbak Danis lah, karena Mbak Danis dari tim corporate strategy. Cuman kalau bicara kebutuhan tadi yang dibilang antara park and ride dengan integrasi, memang itu sudah masuk di timeline kita sih Pak. Ya. Cuman yang akan perlu disatukan ininya sih Pak, bahasa nih Pak, karena untuk park and ride sendiri kan sebetulnya bukan langsung dari Jaklingko Pak, kita perlu berkoordinasi lagi ya. di bawah masing-masing yang memiliki park and ride tersebut. Apakah itu kalau Jakarta lebih mudah karena kan masih dalam satu pemerintah daerah yang sama, tapi kalau yang tadi singgungan itu mungkin perlu saling kolaborasi sih Pak. Itu untuk yang kan sudah tanda tangan MOU Pak, itu punya mereka semua kok itu. Siapa kalau itu? Kalau untuk video mungkin nanti dibantu sama Mbak Dani siapa? Kebetulan saya nggak pakai laptop, pakai handphone Pak. Coba dipanggil tuh Mas Satrio. Mbak Danisnya kayaknya udah nggak ada Pak. Tadi ada kayaknya. Sudah left. Nah kalau tarif terintegrasi ya seperti yang kita ketahui Pak, saat ini masih di proses ya Pak, di Rapimgub dan kelihatannya udah masuk ke ini sih DPRD. Siap, terima kasih Pak Eko. Teman-teman lain ada yang mau curhat lagi? Silahkan. Selamat siang untuk Pak Haris Mamadun dan rekan-rekan dari FPTJ dan TKI sekalian. Silahkan. Izin memperkenalkan diri, saya David Henok Tampu Bolon dari Transport Podcast.
Ini mungkin pertanyaan saya tujukan untuk Pak Haris Mamadun. Pak, tadi kan bahasan kita kan selama tadi ini kan tentang daerah penyangga di daratannya saja, Pak. Nah, terus bagaimana Pak untuk daerah penyangga yang di utara Jakarta tapi Kepulauan Seribu maksud saya, gitu kan? Gimana maksudnya? Akses mereka tuh Pak dari Kepulauan Bulu Daratan tuh seperti apa Pak gitu? Apakah nanti ke depannya, dan juga kan nanti kan ada integrasi tarif nih Pak, nanti ke depannya seperti apa Pak gitu untuk teman-teman kita yang di Pulau Seribu ini Pak? Terima kasih Pak. Mas Satrio langsung ya. Monggo Pak, silakan Pak, sambar aja Pak. Ya, terima kasih nih Mas. Ya, jadi saya pikir itu salah satu menjadi outlook kita ya, outlook-nya Dewan Transportasi Kota Jakarta tentang terintegrasi tarif itu tidak saja dengan yang di daratan, tapi juga yang di Kepulauan Seribu. Bahkan itu menjadi prioritas kita. Makanya sekarang ini kan kita dorong sebetulnya Dewan Transportasi Kota Jakarta sudah memberikan rekomendasi kepada Pak Gubernur untuk dibentuk layanan atau BLU ya, Badan Layanan Umum Pelabuhan dan Badan Layanan Umum untuk Pelayaran Pulau Seribu. Jadi prosesnya masih jalan. Sambil proses jalan, Disub kelihatannya sudah menambah armada. Saya kemarin juga sempat ditelepon di WA sama teman-teman yang mempunyai kapal tradisional atau konvensional yang di sana. Tapi kelihatannya memang perlu ada sosialisasi bahwa sebetulnya keberadaan kapalnya di sub itu adalah untuk memperlancar lagi tuh pelaksanaan layanan yang di Kepulauan Seribu dengan tarif yang lebih murah, kemudian juga dengan integrasi yang baik. Nah, ini menjadi concern kita, menjadi concern DTKJ juga, tapi memang prosesnya ini tidak langsung berada di Dewan Transportasi Kota Jakarta, tapi berada di Dinas Perhubungan dan di Biro, dulu namanya Biro Ortala ya, tapi sekarang Biro apa namanya saya kurang mengerti. Tapi yang jelas itu menjadi concern kita, dan kita sudah memberikan rekomendasi kepada Pak Gubernur, dan itu kita pantau terus. Saya berharap kemarin ada 2 ide. Apakah membentuk BLU baru atau Transjakarta yang diberikan penugasan untuk layanan itu, bus air gitu ya. Tapi ini yang masih belum putus. Mudah-mudahan sih di tahun 2022 ini sudah ada hal yang putus tuh di situ. Tapi yang jelas saya sepakat, bahkan Dewan Transportasi Kota Jakarta mengeluarkan tagline transportasi berkeadilan. Itu adil terhadap masyarakat yang di kedaratan maupun yang di kepulauan gitu. Jadi rasanya kita tetap akan concern ke arah sana. Jadi CRC-nya ya kalau CRC laut ya angkutan yang di Kepulauan Seribu itu. Kapal sekarang sudah ada, sudah beroperasi karena secara tidak sengaja saya di WA dan diprotes tuh sama teman-teman yang kapal konvensional. Artinya dia terganggu juga dengan adanya kapal itu, tapi masyarakatnya kan justru ada pilihan, ada banyak pilihan, tidak hanya satu pilihan gitu, tapi ada banyak pilihan. Seperti itu, Mas Satrio. Siap, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Mas Henok Tambu Bolon. Oh ya. Oke, ya, yang lain ada yang ingin curhat sebelum ya saya ingin menambahkan langsung untuk pihak Jaklingko ya, itu untuk pembahasan tentang LRT Jabodebek ya, untuk integrasi sistem tarifnya itu apakah udah ada itu ininya, kan rencananya 17 Agustus beroperasi ya, apakah pas beroperasi itu udah bisa pakai aplikasi Jaklingko? Dan sama untuk Ibu Susan ya, untuk Depok ini bakalan dapat program bis kita nggak ya? Itu aja sih. Ini dari saya tambahan. Terima kasih. Terima kasih. Mas ada yang mau menjawab? Monggo. Pak Rizalmi mungkin mau menjawab pertanyaan ke Jaklingko. Oh, ada Pak Rizalmi ya? Baru gabung, Pak.
Nah, itu suruh nanti anunya Lisanya suruh ditayangin tuh Lisanya Pak Rizalmi. Malam Pak Rizalmi. Mungkin saya bantu jawab saja ya, yang Siap. ini karena kebetulan DTKJ 2 minggu yang lalu ya Mas Satria ya. Iya Pak. Itu kita melakukan kunjungan kerja ke LRT Jabodebek. Jadi tadi yang bertanya, jadi kita sudah sampaikan bahwa ketika dia perlakukan operasional itu harus sudah terintegrasi tarifnya yang dilakukan oleh Jaklingko Indonesia. Nah, itu sudah kita mention seperti itu, dan pihak PT KAI sebagai operator yang nanti menangani LRT Jabodebek itu memang sudah tergabung di dalam tarif bundling atau tarif terintegrasi dengan Jaklingko Indonesia. Nah, oleh karena itu tidak ada masalah. Jadi insya Allah begitu nanti sudah beroperasi itu karena sistemnya sama dengan KCI ya, sama dengan KCI. Dan kemarin kita tanyakan kepada calon pengelola yaitu PT KAI. PT KAI menyatakan siap karena sistemnya sama dengan yang dipunya atau yang digunakan oleh KCI atau di komuter lain. Jadi saya pikir nggak ada masalah ya Mas rasanya untuk masalah yang terintegrasi dengan Jaklingko. Siap Pak, terima kasih. Bu Susan mau menanggapi, Bu Susan mungkin? Bu Susan ditanya sama teman tadi, Depok dapat nggak katanya? Terkait BTS ya Pak ya? Ya. Lagi Mbak untuk BPTJ terintegrasi dengan Jaklingko nggak ya untuk bis kita ya? Itu aja sih yang Bogor kan belum, saya berharap pas beroperasi terintegrasi juga untuk tarifnya sangat dengan, jadi saya pakai Jaklingko bisa pesen bis kita juga. Gitu tambahan dari saya. Ini masukan yang bagus sebenarnya. Mungkin nanti dalam pembahasan review evaluasi terhadap BTS itu bisa dimasukkan ya saran ini. Mungkin begitu. Kalau sekarang kayak sepertinya belum terintegrasi dengan Jaklingko. Nah, mungkin nanti saya bisa masukkan saran-saran ini ke rapat evaluasi pembahasan terkait dengan BTS. Juga terkait dengan pengadaan BTS di Depok juga saya pikir studi-studi itu sudah ada ya Pak ya, hanya tinggal penyediaan sarana saja, karena kita baru akan mulai lagi tahun ini Pak, gitu loh, terkait dengan penyesuaian anggaran kemarin ya Pak ya, karena ya, harusnya dengan sistem multi years gitu loh. Mungkin realisasinya kapan Mbak ya untuk tanggalnya atau tahunnya kira-kira bakal? Kalau tahun ini sudah mulai Pak, tapi kalau tahun saya masih belum, tanggal saya masih belum tahu, tapi kalau tahun ini sudah akan dimulai pengoperasian bus-bis BTS. Oh gitu. Terima kasih Mas Aulia, cukup ya. Mas Adra izin nih Mas, saya mau nayangin si Lisanya itu tuh, kalau bisa di-share ini besok ya. Bisa, Pak. Silahkan Pak. Nah, ini ada videonya si Lisa ini. Oh, bukan yang ini ya. Bukan, saya coba buka aksesnya Pak Rizalmi, cuman kok nggak bisa ya saya ini ya. Sebentar. Pak Rizalmi suruh masuk keluar lagi masuk lagi kayaknya Pak. Mungkin dia gantung nih Pak communication-nya. Oh iya. Oh iya, mungkin dia yang punya dia itu. Boleh keluar dulu. Mas Tori tadi angkat tangan tuh Mas Tori tuh. Pak Tori silakan Pak Tori. Ya, mohon maaf ini saya mau pamit. Oh, angkat tangan mau pamit toh. Tapi kira angkat tangan mau ngasih solusi. Ya, tapi saya juga ini mau nagih nih sama lewat Bu Susan BPTJ. Ya, jadi kayaknya RITJ nggak bisa berhenti hanya di RITJ deh Bu. Jadi memang harus ada rencana Indo angkutan umum perkotaan yang komprehensif ya untuk Jabodetabek ini, di mana nanti bisa menjadi panduan bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota untuk memainkan perannya masing-masing, Bu. Kalau saya melihatnya gini, reformasi angkot di Jabodetabek itu sudah keniscayaan, harus dilaksanakan dan memang sangat penting untuk dilaksanakan. Nah, tapi sampai saat ini tuh belum ada panduannya, Bu. Yang paling gampang itu adalah panduan rutenya saja lah. Kalau masalahnya nanti izin trayeknya mau dirubah oleh masing-masing
Dinas Perhubungan itu arahannya bagaimana biar nggak tabrakan antara satu Pemda dengan yang Pemda yang lain. Nah ini fatwa dari BPTJ sangat ditunggu-tunggu gitu ya Mas Haris ya? Ya, betul. Itu. Nah, saya ingat sekali bahwa 2018 MTI Jakarta sudah diminta untuk memberikan masukan kajian demand transportasi yang dikerjakan oleh BPTJ dibantu oleh Pak Alvin ya waktu itu ya. Nah, cuman belum dikeluarkan nih sampai sekarang dan kemudian dibahas bareng-bareng dengan Pemda-Pemda. Nah, kalau misalnya memang dibutuhkan, Bu. Hari ini pukul 5 pagi di Bekasi, waktu di mana orang-orang memulai. Siapa kui? Oke, ada sepeteran, mohon maaf. Jadi, kalau misalnya nanti butuh memang harus dilakukan roadshow seperti dulu lagi ya waktu penyusunan RITJ dan BPTJ, MTI Jakarta dan semua Dewan Transportasi Kota yang ada di Jabodetabek siap membantu Bu untuk harmonisasi rute angkutan umum. Saya rasa ini sangat penting sekali rute angkutan umum karena dari situ nanti teman-teman penyelenggara bisa menentukan berapa fleet yang harus disediakan dan bisa disusun roadmap peremajaan armada sesuai dengan kebutuhan layanan untuk melayani, untuk merespon demand yang ada. Mungkin itu Mas Haris, Mas Satrio, jadi saya mohon pamit. Tapi tetap kalau misalnya harus roadshow, ayo MTI Jakarta more than happy untuk keliling Jabodetabek lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Tori. Ya, Bu Susan. Terima kasih Pak Tori. Kita lanjut ke Pak Rizalmi. Silakan Pak Rizalmi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Pak Haris, yang saya hormati dari MTI, yang saya hormati rekan-rekan komunitas semuanya. Mungkin saya nggak bisa absen satu persatu. Terima kasih ini pertemuan malam ini. Mohon maaf saya baru join tadi karena saya lagi di jalan sambil nyetir juga. Jadi ya kurang lebih saya nyimak 40 menitan lah gitu diskusi terakhir ya. Jadi tadi pertanyaan yang terakhir nanti kapan terintegrasinya gitu tadi udah terjawab juga sebetulnya gitu. Jadi kami dari Jaklingko memang sudah mencoba gitu untuk buka gitu ya komunikasi gitu penjajakan gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa diintegrasikan gitu ya dengan LRT Bodebek gitu. Mudah-mudahan juga nanti berhasil juga untuk profesionalnya, launchingnya sukses dan tentunya mungkin nggak waktu yang lama gitu, menunggu waktu yang lama bisa terintegrasi segera. Karena pada dasarnya adalah ekosistem Jaklingko di Jabodetabek ini diharapkan semakin banyak, semakin baik, sesuai dengan yang Pak Haris sampaikan bahwa semakin banyak yang ikut join melalui sistem integrasi transportasi umum ini di Jabodetabek, tentunya manfaatnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah-daerah penyangga gitu. Itu sih yang mungkin yang bisa saya tambahkan. Terus kemudian mungkin juga mohon dukungannya juga gitu buat teman-teman komunitas, mungkin juga mungkin kita patut mengapresiasi dalam artian Indonesia ya, karena dari beberapa kita lihat benchmark ke negara-negara lain untuk mengintegrasikan ini banyak memakan waktu gitu, bahkan bertahun-tahun gitu kan. Ada juga bahkan yang 10 tahun gitu ya. Misalnya aja kayak Denmark gitu ya, itu 10 tahun gitu. Kemudian negara lain kayak di Prancis gitu itu bisa 5 tahun lebih gitu kan. Sementara di Indonesia sendiri itu belum sampai 1 tahun sudah bisa terintegrasi gitu. Jadi artinya anak bangsa ini teknologi expertise-nya itu udah nggak diragukan lagi gitu untuk kancah internasional gitu. Semua mampu dalam negeri dan tentunya ini juga berkat dorongan dari semua pihak termasuk dari BTKJ juga yang
sering berkomunikasi juga mungkin ke komunitas, sehingga dorongan publik ini untuk mengintegrasikan transportasi publik, plus juga nanti mudah-mudahan juga integrasi tarifnya juga yang semakin mendorong masyarakat mau menggunakan tarif terintegrasi dan mau menggunakan kendaraan pribadi. Tentunya ini akan banyak manfaatnya gitu buat ibu kota, buat bangsa dan buat negara. Jadi terima kasih ini dukungannya buat teman-teman komunitas semuanya yang udah pernah ikut uji coba juga, yang sering masih ngasih masukan pada kami Jaklingko. Ini terima kasih sekali gitu dari Pak Kamal dan jajaran direksi lainnya di Jaklingko. Itu masukannya yang sampai saat ini terus kami lakukan gitu, baik dari sisi aplikasi maupun kartu. Mudah-mudahan ini juga nanti pada waktunya juga bisa semakin mature dan mudah-mudahan bisa lebih cepat gitu tanpa menunggu waktu yang lama seperti beberapa negara benchmark baik di Eropa maupun di Asia yang memang cukup lama gitu untuk proses ini, dan ini semua berkat sinergi dan kolaborasi yang memang ini jadi jargonnya Pak Haris juga nih, ini benar-benar kita laksanain Jaklingko, merangkul semua pihak gitu kan untuk sama-sama kita berbuat yang terbaik gitu untuk integrasi transportasi ini. Mungkin itu tambahannya, izin Pak Haris, izin Pak Satrio dan teman-teman komunitas semua, terima kasih. Terima kasih. Ini ada Mas Hendra, silakan. Sebelum kita closing statement, silakan Pak Hendra. Assalamualaikum, izin Pak. Siap. Pak Haris izin dan pimpinan semuanya Pak. Kebetulan saya sebetulnya baru pertama kali nih join forum ini Pak. Sepertinya saya sangat menarik dari tadi saya perhatikan Pak. Nah, dan tadi dari Pak Satrio bahwasanya ini forum diskusi bebas gitu Pak. Kalau boleh berdiskusi izin Pak. Silakan Mas. Iya Pak. Sebelumnya saya memperkenalkan diri Pak. Izin, saya Hendra Pak. Saat ini di bidang angkutan jalan Pak. Sebelumnya sempat magang di BPTJ juga nih Pak. Jadi sepertinya ini menarik Pak. Sebenarnya saya ada hal pemikiran dari dulu gitu Pak, kaitannya penyelenggaraan angkutan ini Pak. Karena kebetulan saya juga belum lama lulus dari Taruna nih Pak. Jadi izin Pak, yang dipelajari kami di kuliah dulu ya Pak, itu kalau mau membuka trayek gitu ya, atau mau menyelenggarakan angkutan, memberikan layanan, itu kadang kita diajarkan by demand gitu Pak. Jadi kadang-kadang ada demand baru mungkin bisa kita coba usulkan ada trayek gitu ya Pak. Nah, tapi izin Pak, sekiranya misalkan tidak ada demand gitu ya Pak, tapi kita mencoba create demand gitu Pak, itu memungkinkan atau tidak Pak ya, kaitannya unsur apa ya, maksudnya kinerja kali ya, karena ya seperti yang kami pelajari nih dari dosen-dosen seluruhnya Pak, izin bahwasanya kadang kita dinilai kinerja angkutan umum itu dari demand gitu ya, dari jumlah penumpang, kemudian dari ridership, dari load factor, bahkan sekarang di Transjakarta itu penumpang per kilometer gitu ya. Nah, kaitannya ada rute gitu yang kiranya tidak ada demand, itu bisa nggak kita membuka rute dengan alasan atau dengan dasar create demand itu tadi Pak, dengan adanya target-target moda share 60%, misalkan itu amanat di RITJ kan 60% di 2030 gitu Pak. Jadi mohon pencerahannya Pak, izin sekiranya Pak. Kadang-kadang saya mengganjal Pak untuk hal tersebut Pak, izin. Terima kasih waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haris mungkin bisa menjawab Pak. Oke, jadi Mas Hendra kelihatannya memang tadi kita kan tidak bisa yang biasa-biasa saja. Tadi Mas Yusa ngomong begitu, kemudian juga Pak Tori ngomong begitu, Mas Sidir Lambang ngomong begitu. Jadi memang kelihatannya kita butuh format yang
lompatan-lompatannya yang lebih baik lah gitu ya. Saya pikir referensi mengenai itu banyak. Memang kalau di dalam pelaksanaan layanan gitu ya, kinerja layanan gitu ya, dalam membuka sebuah trayek itu memang tidak mestinya ya. Kalau sekarang ini kan selalu kita demand oriented ya. Jadi kalau demandnya nggak ada ya nggak perlu gitu kan. Tapi padahal konsepnya itu bisa ada dua. Konsepnya itu by design atau by demand gitu loh. Nah, yang by design ini memang layak dicoba gitu ya, layak dicoba. Makanya tadi saya minta kita semua kelihatannya mesti merapatkan barisan nih, semua komunitas, bagaimana need and wants yang tadi ada masukan dari 7 hasil survei tadi itu bisa dibawa, termasuk di situ tadi kan pengen cashless atau pengen seamless, yang khususan juga tadi dikuatkan lagi, kemudian juga pengen tarifnya terintegrasi dan yang lain-lain. Nah itu menjadi satu hal yang keniscayaan gitu loh. Nah, keniscayaan. Nah, saya pikir apa yang menjadi konsep Mas Hendra tadi ya layak kita diskusikan. Memang kita harus berpikiran off the box gitu ya, untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi memang kita kelihatannya sharing-sharing komunitas ini, Mas Satrio kelihatannya mesti digalakkan nih. Ternyata ada ide-ide yang brilian ini, termasuk Mas Hendra tadi yang out of the box gitu ya. Saya pikir kita perlu lakukan yang lebih baik lagi. Terima kasih Mas Satrio. Siap Pak. Mohon izin Pak. Silakan Pak. Ya. Mohon izin Pak, saya Yohana dari bidang angkutan jalan Dinas Perhubungan Pak. Mungkin sedikit memberikan informasi ya Pak ya. Kebetulan rumah saya itu di daerah kota wisata. Dan setiap hari saya menggunakan angkutan, nggak lucu dong kalau kerja di BAJ tapi nggak naik angkot, kan ibaratnya begitu ya Pak. Harus. Iya, kebetulan untuk dari saya di kota wisata itu ada 2 layanan. Yang pertama GR Connection Sinar Jaya, punyanya Pak Teddy nih. Terus yang kedua itu Lorena. Dan nah kalau misalnya tidak beroperasi, misalnya saya telat lah apa, saya biasanya naik Royal Trans yang ada di Cibubur Junction dengan trayek, biasanya di situ kan ada Cibubur Blok N dan Cibubur Kuningan. Nah kalau lagi ada pilihan lagi, saya naik mobilnya itu punyanya Mayasari yang dari Cilengsi Tanah Abang atau Cilengsi Blok M gitu. Nah, karena saya juga suka survei SPM ya Pak, kalau itu kan target di bidang angkutan jalan gitu. Nah, kayak saya pernah lah protes begini. Jumlah tarif yang digunakan Sinar Jaya dari kota wisata menuju Blok M itu tarifnya 20.000. Sedangkan kalau naik mobil Cilengsi jurusan Blok M tarifnya 25.000. Kalau naik Royal Trans dari Cibubur Blok M, biasa sih saya naiknya karena Jati Baru kan Cibubur kota. Dikarenakan pandemi nggak dibuka lagi trayeknya oleh Transjakarta. Saya sempat tanya, repot banget kan jadi turun gitu, karena tapi menurut Transjakarta Royal Trans adalah layanan yang tidak disubsidi. Jadi mereka kalau misalnya diteruskan yang dibuka trayek Cibubur kota, mereka itu dibilang trayek rugi menurut Transjakarta karena sampai dengan saat ini trayek itu tidak dibuka. Begitu, karena masih terus dievaluasi. Seperti itu, Pak. Nah, waktu itu saya sempat bertanya memang, kenapa kenapa bus-bus Cilengsi Tanah Abang atau Cilengsi Blok M itu tarifnya 25.000 dibanding punyanya Mayasari. Kalau kita bandingkan dengan mobil yang Sinar Jaya yang tempat duduknya 2-2 itu terus jujur aja lebih eksklusif, lebih nyaman gitu. Itu tarifnya 20.000. Saya nggak tahu apakah Sinar Jaya rugi atau tidak. Tapi memang tidak ada kalau untuk tarif ini kan yang mengatur dari pihak BPTJ. Memang tidak ada belum ada payung hukum atau enggak kebijakan tarif
untuk layanan-layanan yang ini. Karena saya juga pernah sampaikan ke Pak Daryono, Pak itu mobilnya untuk penumpang kordennya dicuci nggak sih Pak? Gitu deh. Ya dia ketawa aja sih. Cuma saya mengerti memang demand-nya itu dengan demand orang pengumpan yang menggunakan mobil seperti Singajaya, Lorena atau enggak yang dari perumahan-perumahan. Jadi kalau yang mobil Mayasari itu mereka harus harus ngetem dulu kan kalau model Sinarjaya atau Lorena atau JR Connection yang lainnya itu mereka ada nggak ada penumpang, ya udah jalan aja terus tripnya seperti itu kan. Terus bisa dapat tarif lebih mudah. Kalau yang di Royal Trans, kita kan kemungkinan mungkin ini juga sih bahan evaluasi dan kebetulan saya juga ngisi evaluasi SPM-nya TJ terkait Royal Trans. Jadi kalau di Royal Trans sendiri, kadang-kadang kita ngantri, kadang-kadang kita harus gabung di TJ-ku untuk memesan bangku. Kalau H-1 hari saya tidak pesan untuk perjalanan saya besok, itu saya nggak dapat bangku gitu. Itu yang terjadi kalau kita menggunakan layanan TJ-ku. Jadi harus H-1. Terus kalau kekurangan di Royal Trans itu awal-awalnya kita bisa tap in, tap out. Kapan saya naiknya di mana, turunnya di mana. Tapi itu hanya berlangsung hanya 6 bulan saja lah, selebihnya enggak. Padahal itu kan diperlukan untuk demand. Kita tahu nih jumlah penumpangnya yang naik tuh tingginya di mana, mereka turunnya di mana. Karena kan itu mestinya target Pemprov DKI sendiri adalah kita mengetahui penumpang-penumpang ini tingginya naik di mana, turun di mana supaya dapat kolaborasi keintegrasian seperti itu kurang lebih. Terus mungkin saya mau infokan saja dari data yang BAJ punya bahwa ternyata untuk bus reguler Trans Jabodetabek reguler itu untuk JR Connection itu jumlah kendaraan ada 415 kan kurang lebih. Nah, jumlah penumpangnya di tahun 2021 itu per harinya ada 49.800 dengan jumlah penumpang per tahunnya 18.100.000. Terus estimasi pengemudinya itu kurang lebih 2 trip dalam setiap membawa 30 penumpang. Itu kita dapat datanya dari PPD, Mayasari, Agrama, Sinarjaya, Metro Mini, dan juga AO Traso dan Milvan. Mungkin ini yang forum ini sangat baik juga untuk masukan kepada kami di bidang angkutan jalan untuk memperbaiki layanan, apalagi layanan pengampu ya. Memang sih di layanannya itu kan selain Royal Trans yang punya Transjakarta ada juga layanan non BRT. Biasanya kalau non BRT kan yang pengampu daripada BRT itu demand-nya cukup tinggi, apalagi di daerah saya itu adalah demand-nya trayek 7C non BRT yang dimana Cibubur BKN itu walaupun jam operasionalnya tidak seperti 7A 7B. Kalau 7A 7B kan mereka dari Kampung Rambutan. Itu mereka jalan terus tanpa waktunya. Maksudnya dari jam 8 sampai malam lagi jalan. Tapi kalau yang ada layanan tertentu yang pengampunya itu tidak selalu di jam itu, hanya di jam sibuknya aja. Sore mulai dari jam 3 dan pagi cuma sampai jam 6 ke jam 10 aja. Habis itu nanti mereka nggak beroperasi lagi, mulai lagi jam 3 gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kami itu juga informasi yang bisa kurang lebih kami berikan untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan baik yang bergabung di Jaklingko atau enggak Transjakarta ataupun yang masih dengan layanan reguler. Begitu Pak. Makasih Pak. Terima kasih Mbak Yohana. Oke, Pak Aris mau menanggapi atau yang lain? Silahkan mau menanggapi tadi. Pak Jack nih, gimana Pak Jack? Nggak kedengaran suaranya Pak Jack. Oke, Mbak Yohana, waduh, ini sudah meninggalkan DTKJ nih Mbak Yohana nih sekarang. Dulu masih ngurusin DTKJ nih, sekarang sudah ada regenerasi.
Saya rasa sih memang tadi kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi. Jadi ini adalah bentuk sharing session yang digagas oleh teman-teman komunitas dan DTKJ ya. Bagaimana menanggapi bahwa tadi Jakarta tidak berdiri sendiri. Jakarta harus juga memperhatikan pergerakan yang dari kota-kota penyangga, dan kota-kota penyangga ini kalau buruk transportasinya berimbas kepada kota Jakarta, karena kota Jakarta akan menampung terus nih nanti orang yang naik kendaraan pribadi dari pinggiran semua. Nah ini kan tentunya menjadi hal yang kurang baik. Banyak hal yang tadi dihasilkan dalam diskusi ini. Tadi ada usulan mengenai bagaimana pelayanan trayek yang sampai ke wilayah penyangga langsung ke Jakarta, paling tidak adalah ke simpul-simpul yang disediakan untuk angkutan massal di Jakarta. Artinya adalah kita harus selesai urusan integrasi ini dari mulai first mile, middle mile, sampai dengan last mile-nya. Mungkin itu saja sih Mas Satrio. Siap Pak. Tadi Pak Roy japri saya untuk mau share video Lisa. Silakan Pak Roy. Silakan. Oke, makasih Pak. Tadi sesuai permintaan Pak Haris, izin Pak. Saya share Pak ya. Suara terdengar nggak Pak? Terdengar. Hari ini pukul 5 pagi di Bekasi, waktu di mana orang-orang akan memulai hari. Halo, perkenalkan aku Lisa, salah satu dari jutaan pekerja Jakarta yang akan memulai hari dari Bekasi menuju ke tempat kerja. Aku bekerja di kawasan SCBD dan harus sampai di sana pada pukul 8 pagi. Setiap hari, aku memulai pagi dengan secangkir kopi dan menyiapkan perjalanan hari ini dengan aplikasi Jaklingko. Berangkat dari rumah ke kantor, aplikasi Jaklingko selalu punya pilihan perjalanan untukku. Aplikasi Jaklingko tahu kapan aku ingin perjalanan termurah, tercepat, bahkan terhubung ke fasilitas Park and Ride. Nah, hari ini aku memilih opsi Park and Ride Combo. Aplikasi Jaklingko punya berbagai metode pembayaran, mulai dari uang elektronik, debit, bahkan QRIS. Dan ini sangat mudah bagiku. Selesai, sekarang saatnya bersiap untuk perjalanan. Sesampai di lokasi Park and Ride, aku mengaktifkan QR Code di aplikasi Jaklingko dan memindainya di pintu masuk. Di stasiun, aku kembali mengaktifkan QR Code, lalu aku pergi ke passenger gate dan dengan mudah memindai QR untuk naik kereta. Perfect. Dalam beberapa saat, aku sudah sampai di stasiun MRT Duku Atas loh. Sekali lagi, aku mengaktifkan QR Code dan memindainya ke passenger gate. Wah, semuanya cepat dan mudah. Saat menikmati perjalanan, aplikasi Jaklingko memberitahu bahwa aku memiliki voucher promosi di Uncle Bob's Pretzel stasiun MRT Senayan. Sesampainya di stasiun MRT Senayan, aku mendapatkan notifikasi aplikasi Jaklingko kalau pengemudi ojek online sudah siap di pintu keluar. Akhirnya, tiba di kantor 10 menit lebih awal dengan perut kenyang dan wajah bahagia. Terima kasih aplikasi Jaklingko. Oke Pak, itu ilustrasinya Pak. Terima kasih Pak Roy. Oke. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.30, udah malam juga ya Pak ya. Kita mungkin akhiri dengan closing statement dari Pak Yusa. Silakan Pak Yusa. Ya, terima kasih Pak Satrio. Sebenarnya tadi udah di closing Pak Haris. Beliau lebih cocok. Ini kan acaranya DTKJ sebenarnya. Cuman ya secara keseluruhan terima kasih DTKJ sudah mewadai teman-teman komunitas. Jadi kita punya tempat untuk
berdiskusi, kita bisa dapat ruangan untuk bisa mengungkapkan pendapat tanpa takut demi pengembangan transportasi kita bersama. Kita berharap acara ini bisa ada seri-seri selanjutnya, Pak Satrio. Jadi kita bisa berlanjut karena tadi topik diskusinya sepertinya banyak yang harus dilanjutkan lagi, baik mungkin online, offline atau sesi tersendiri karena banyak sekali tadi topik-topiknya. Jadi kita harapan kami ini bisa berlanjut di selanjutnya. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih Mas Yusa. Terakhir Pak Haris, closing statement Pak Haris. Nah, itu sudah tadi itu. Oke, jadi yang jelas begini. Yang jelas saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Yusa. Nah, ini Pak Jack nih. Pak Jack harus closing statement karena tarif sudah dikasih Lisa tadi. Jadi saya pikir begini. Ini adalah satu hal sharing session yang cukup baik gitu ya. Mas Satrio tolong digalakkan lagi saja. Sekarang ini kita kolaborasi dengan FDTC, dengan MTI. Nanti apalagi kolaborasinya dengan teman pejalan kaki, mungkin pesepeda, atau mungkin yang lain lah. Atau mungkin komunitas yang lain. Silakan diangkat saja. Sehingga nanti ada perbaikan-perbaikan yang memang bisa kita lakukan. Tujuan kita membentuk komunitas itu adalah untuk wadah-wadah seperti ini, sehingga nanti Dewan Transportasi Kota Jakarta dalam menggali aspirasinya itu betul-betul dapat langsung dari teman-teman yang pelaku, teman-teman yang memang melaksanakan ini. Yang jelas terus kita bersinergi dan berkolaborasi untuk transportasi DKI dan Jabodetabek yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Haris atas closing statement-nya. Pak Jack mau menambahkan, Pak Jack? Pak Jack nambahin, Pak Jack. Sudah cukup. Closing semua nanti. Sampai sahur. Monggo, Pak Satrio. Ya, ini silakan. Kaosnya bagus sekali nih Pak Jack. Silakan Pak Haris. Pak Satrio. Terima kasih Pak Jack. Terima kasih teman-teman semua telah hadir di acara hari ini. Untuk rekamannya kita akan upload di YouTube Dewan Transportasi Kota Jakarta. Silakan teman-teman yang belum nonton. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih Mas Yusa. Pak Haris sering-sering ya ngadain acara ini Pak Haris. Siap. Terima kasih Bu Susan. Pasti nanti kita ajak terus. Siap. Makasih Pak Haris semuanya. Yuk, makasih Pak Haris. Makasih. Makasih Pak Rizalmi. Makasih Mas Satrio. Makasih teman-teman komunitas. Mas Sodek, makasih. Yuk kita ngobrol lagi. Royal Trans dikembangin lagi. Siap. Ya Pak, siap. Nanti saya hubungi Pak Haris ya. Izin Pak. Ya, siap. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Ya, makasih. Ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Arizalmi, Pak Haris. Ya, makasih sama-sama. Bu Susan. Terima kasih Pak Haris dan anggota DTKJ. Terima kasih Mbak Yohana. Terima kasih Pak. Mari Pak. Yuk. Terima kasih. Terima kasih.